Ini pasti Bapak Ibu belum pernah mencoba sate dengan saus tempe seperti ini. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan saya Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat sate yang super spesial, yaitu sate ambal. Ambal ini sebenarnya nama daerah di daerah Kebumen yang sudah dekat dengan Purworejo, daerah-daerah Perembun seperti itu. Yang istimewa dari sate ini adalah penggunaan sausnya yang tidak menggunakan kecap ataupun bumbu kacang, melainkan menggunakan tempe. Kalau pas Bapak Ibu lewat daerah Kebumen, coba tanya sate ambal daerah mana, pasti orang akan tahu semua tuh sate ambal kayak gitu tuh. Dan warungnya berderet di tepi jalan, super rame semua, nggak ada yang sepi warung di situ. Ini pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi membuat sate ambal ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW capcus. Cus. Bahan-bahan yang saya perlukan kali ini ada ayam. Ini ayamnya sedikit, cuman setengah dada ya. Ini udah saya iris-iris, ukurannya sedang, nggak besar nggak kecil. Kemudian di sini ada tempe. Ini tempenya sudah saya kukus nggih. Berikutnya ada santan. Ini nanti saya memerlukan santan yang encer, bukan santan yang kental. Dan di sebelah sini ini untuk bumbu tempenya nanti, ada daun jeruk, kemudian ada cabai. Ini cabai merah dan cabai rawitnya sudah saya goreng ya. Kemudian ada gula jawa sedikit, ada garam, ada kunyit, kemudian bawang merah dan bawang putihnya juga sudah saya goreng. Bawang putihnya ada 2, bawang merahnya tadi ada 4 ini. Di sebelah sini ada bumbu untuk marinasi daging ayamnya. Di sini ada jinten. Ini Bapak Ibu yang belum tahu jinten, ini jinten seperti ini nggih. Kemudian ada palanya nanti putus sedikit saja. Kemirinya udah saya goreng tadi. Ini ada gula jawa di bagian depan, jahe, dan ini ketumbar. Selain bumbu ini, untuk bumbu marinasinya ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya ada 4, bawang putih ada 2, garam, dan terakhir ada lada. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Oh ya, ini ada tusuk sate lah ya, jelas pasti menggunakan tusuk sate untuk menusuk-nusuk si daging ini. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Kita langsung OTW ewes. Sekarang saya akan siap-siap menyiapkan bumbu marinasi. Ini akan saya ulek bumbunya ya. Jadi bawang merahnya saya iris kasar dulu supaya gampang haluskannya. Bawang putihnya juga saya iris. Sekarang saya akan mengulek jintennya dulu. Ini bagusnya jintennya sebenarnya disangrai dulu biar gampang dilembutkan ya. Ini yang membuat aroma spesial dari sate ini menurut saya ya jintennya. Kalau aroma yang lain ya sudah lumrah di hidung semua orang ya. Tapi kalau jinten memang masih agak asing untuk kebanyakan orang. Tidak semua orang memasak menggunakan jinten. Tapi kalau untuk daerah-daerah Melayu seperti tempat saya tinggal ini, jinten, adas, manis itu hal yang biasa untuk masakan kami di sini. Pala saya masukkan, kemiri, ini jahe juga saya masukkan. Tambahkan garam. Ini kalau garamnya kurang tinggal ditambah saja ya. Gula jawa dan ketumbar saya masukkan. Sebenarnya ketumbarnya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa ini. Orang ketumbarnya sudah lembut. Dah, ini sudah cukup lembut. Sekarang saya ambil lagi dagingnya. Ini daging dan bumbunya banyak. Bumbunya saya memakai. Iya, karena saya sebenarnya tidak terlalu suka makan ayam. Bukan nggak suka rasanya ya. Cuman kadang kasihan lihat ayam disembelih cuman untuk dimakan orang.
Mungkin lama-lama nanti saya bisa jadi vegetarian. Tapi kalau untuk jadi vegan sih kayaknya masih susah. Tapi kalau untuk vegetarian bisa jadi kedepannya menjadi orang yang tidak memakan daging. Kalau untuk vegan itu kan tidak memakan telur daging dan turunannya. Oh ya, ini lada saya masukkan ya. Tapi kalau vegetarian masih memakan turunan dari hewan kayak telur, susu itu masih dimakan, keju. Kalau vegan itu setahu saya sudah betul-betul sayuran saja yang dikonsumsi, sayuran dan biji-bijian. Dan setelah dicampurkan bumbu seperti ini akan kita biarkan paling tidak sekitar setengah jaman ya. Taruh kulkas saja ini nggak apa-apa. Dan sekarang saya akan membuat bumbu untuk sausnya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan blender, bisa menggunakan ulekan seperti saya. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian daun jeruk nanti juga diulek di sini semua. Kalau suka pedas silahkan ditambah lagi cabai rawitnya, cabai merah juga silahkan ditambah. Setelah lembut, masukkan daun jeruk, ini tulangnya dibuang ya. Ini sebenarnya kalau di resep-resep kebanyakan orang tidak menggunakan daun jeruk, tapi kalau saya membuat selama ini selalu saya kasih daun jeruk. Kenapa? Karena kan kadang tempe ada yang aromanya agak langu ya. Kalau kebetulan dapat tempe yang airnya itu, sumber airnya nggak bagus, biasanya cenderung langu. Jadi saya tambah daun jeruk supaya bisa nutupi aroma langunya. Tempe saya masukkan, ini akan saya ulek juga. Garam dan kunyit jangan lupa dimasukkan. Ini sebenarnya kalau pakai kunyit yang seger, ya kunyitnya ikut digoreng dulu tadi ya. Karena saya menggunakan kunyit yang sudah pabrikan, jadi sudah jadi bubuk, nggak perlu digoreng lagi. Udah, sekarang kita menuju ke kompor karena sekarang kita akan memasak si saus tempe ini ya. Oh ya, nanti untuk santannya saya tidak akan menggunakan semua karena yang diperlukan cuma santan encer, mungkin cuma 3/4 yang saya pakai atau setengahnya, lihat nanti aja lah ya. Sekarang saya masukkan air ke dalam wajan. Saya memasukkannya nggak terlalu banyak airnya ya, 1,5 mangkok ini. Santan saya masukkan juga sekarang. Udah segitu aja. Ini akan saya masak dulu hingga santannya mendidih. Setelah mendidih baru akan saya masukkan si tempe yang sudah diulek tadi ya. Santan sudah mendidih, saya masukkan tempenya. Ini terus dimasak hingga menjadi kuah yang kental kayak gitu ya. Ini sambil diicipi, kalau kurang garam silahkan tambahkan garam. Kalau suka penyedap silahkan tambah penyedap, kurang gula silahkan tambahkan gula. Pokoknya sesuaikan selera masing-masing saja ini Pak Bu. Ini nunggu sebentar lagi sudah kental. Dan sebenarnya ini udah setengah kental ya, sebentar lagi aja. Nggak terlalu lama membuat saus tempenya ini belum ada 5 menit. Kalau mau memang betul-betul halus ya silahkan di blender ya. Ini kan punya saya cuman diulek jadi tidak terlalu halus. Tapi kalau menurut saya enak yang tidak di blender. Kenapa? Karena tempenya jadi masih ada teksturnya kayak gitu, nggak lembut semua kayak tepung di adoni. Udah, ini akan saya matikan. Nanti semakin dingin dia akan semakin mengental. Dan sekarang saya akan mengolah dagingnya ya. Ini saya beri sedikit minyak. Kenapa saya beri sedikit minyak? Karena daging yang saya punya itu tidak ada lemaknya, jadi biar nggak cepet gosong nanti pas dimasak ya. Selain itu, bumbu yang untuk memarinasi merendam daging ini harusnya ditumis dulu. Tapi saya nggak mau ditumis dulu. Kenapa? Karena kalau ditumis dulu jadi kayak dimasak 2 kali, nanti bumbunya jadi gosong, sehingga saya memasukkan minyak ke sini supaya nanti pas dipanggang itu ya jadi seperti menggoreng bumbunya sekalian seperti itu.
Sekarang saatnya menusuk isi sate ini. Ini terserah sesuai selera saja cara menusuknya ya. Besar-besar sate tusukan saya ini. Udah, ini jadi berapa? Jadi 7 tusuk aja ini. Sekarang kita langsung ke kompor lagi untuk membakar si sate. Ini jangan lupa bagian sininya dikasih air dulu biar nanti kalau pas nyuci gampang ya. Bagian permukaannya juga saya olesi minyak goreng ini supaya tidak lengket satenya nanti di besinya. Sekarang nyalakan apinya, kita tunggu panas sedikit minyaknya. Ini nanti kan kelihatan ya kalau minyaknya udah panas. Setelah itu baru kita mulai memanggang. Ini kita taruh di atas besi dan nggak perlu menggunakan api yang besar ya, api yang kecil-kecil saja ini. Ayamnya juga tipis-tipis. Dan memanggang ayam itu tidak perlu terlalu lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama ayamnya nanti alot, pulet, nggak enak lagi. Bapak Ibu bisa melihat di video apinya kecil banget yang saya gunakan. Ini yang mencolok dari aroma ini adalah aroma jinten dan ketumbarnya. Ini juara banget dua rempah itu aromanya di sate ini. Ini sambil saya olesi minyak goreng ya, karena daging yang saya gunakan nggak ada lemaknya. Kalau Bapak Ibu mau membuat sate seperti ini dan banyak kulitnya, ya dimasukkan saja kulitnya di sela-sela daging. Jadi itu akan membantu daging tidak cepat gosong. Ini kalau betul-betul bisa menggunakan arang, aromanya aduh bakal endol banget. Tapi ya di Batam rumahnya kan kayak punya saya ini kecil, cuman sekandang pedus besarnya. Nanti pakai arang dikipas-kipas, debunya terbang kemana-mana, repot. Jadi ya udah pakai gini aja lah ya, nggak apa-apa. Dan ini pun aromanya sudah lumayan enak. Ini aromanya mirip-mirip kalau saya pas lewat daerah Ambal zaman dulu. Air liurnya sudah menetes saya ini sekarang. Dan sekarang ini akan saya olesi dengan saus tempe ya. Ini saus tempenya saya ratakan dulu dan tambah sedap aromanya ini. Ini tidak lama lagi akan saya angkat. Saya tidak mau terlalu lama membakar daging ayamnya. Ini udah mateng, karena kalau lebih lama dari ini nanti dia akan keras dagingnya, nggak enak, nggak lembut lagi. Ini paling nggak sampai 2 menit lagi saya angkat. Udah seperti ini saja saya memasaknya. Langsung matikan kompor, kita sajikan di piring. Bapak Ibu, ini satenya sudah selesai di plating ya, dan tuh cantik banget. Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah. Ini pasti Bapak Ibu belum pernah mencoba sate dengan saus tempe seperti ini. Dan aromanya ini jujur beda banget dengan sate-sate yang banyak dijual di pasar, di tepi jalan ataupun di ruko-ruko kayak gitu nggih. Ini beda banget aromanya. Silahkan dicoba. Tuh. Enak banget Bapak Ibu. Silahkan dicoba nggih. Sekarang saatnya ngicipi, tapi saya nggak pakai nasi, belum masak nasi padahal udah siang ini. Tuh. Jujur memang betul-betul wangi, enak banget. Dan dagingnya ini super lembut, enak. Tidak ada acara yang susah narik ayamnya terus ngunyahnya repot gitu, nggak ada. Ini betul-betul enak. Dan
Untuk pedesnya, bagi saya ini oke, nggak pedes-pedes banget, tapi tetap ada rasa cabenya. Kalau bapak ibu suka yang pedes, silahkan tambah cabai lagi ya. Ini ayamnya empuk banget, enak banget. Dan saya makan dari sini, ini bukti saya tidak pakai susuk. Kalau orang pasang susuk kan katanya nggak boleh makan sate pakai kayak ginian ya. Ini pun Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye. Bye.